Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Oke, tetap di rumah menjaga kesehatan. Baik, untuk materi dasar-dasar kesehatan ternak, saya akan menjelaskan tentang biosecurity pada budidaya ternak ruminansia, unggas, dan aneka ternak. Pada video ini nanti kita akan mempelajari konsep dan prinsip biosecurity. Apa sih biosecurity itu? Ada yang tahu? Mungkin di benakmu security itu adalah satpam atau penjaga gerbang. Nah, memang benar penjaga, akan tetapi bagaimana sih biosecurity pada peternakan? Oke, saya sampaikan bahwa hal yang paling ditakuti oleh para peternak dalam budidaya ternaknya itu adalah wabah penyakit. Jadi tiba-tiba ada serangan virus atau bakteri, ternak kena satu, kena semua, seperti itu. Nah, salah satu yang menyebabkan wabah penyakit pada ternak adalah kurangnya antisipasi pada saat akan melakukan budidaya. Jadi langsung ternak masuk tanpa ada prosedur biosecurity. Untuk mewujudkan mencegah lebih baik daripada mengobati, yaitu tiada lain dengan cara melakukan biosecurity secara baik dan teratur. Mengapa? Karena biaya pengobatan apabila ternak terkena wabah sangat mahal sekali ketimbang dibandingkan dengan biaya biosecurity. Kalian pernah masuk ke area peternakan? Jika kalian pernah masuk, jelas kalian ketemu dengan satpam, kemudian kalian disemprot dengan disinfektan, lalu kaki kalian dicelup dengan cairan disinfektan juga, atau bahkan ada perusahaan ternak yang melarang satu orang pun masuk kecuali karyawan atau orang dalam. Bahkan kendaraan, kemudian pedagang dan sebagainya masuk itu harus diperiksa dulu. Lalu pengertian biosecurity itu apa? Menurut asal bahasanya, biosecurity itu dari kata bio dan security. Bio itu artinya hidup dan security artinya perlindungan atau pengamanan. Gabungan keduanya, arti dari biosecurity adalah sejenis program yang dirancang untuk melindungi atau mengamankan suatu kehidupan, dalam hal ini adalah ternak. Nah, peternakan yang menerapkan program biosecurity ini akan bisa menekan biaya kesehatan ternak menjadi lebih murah dibanding peternakan yang tidak menerapkan biosecurity. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, ketika wabah virus ataupun bakteri ternak sakit semua, maka yang terjadi apa? Bangkrut atau biaya pengobatan yang sangat besar. Lalu apa sih tujuan biosecurity itu? Tujuan biosecurity itu adalah mencegah semua kemungkinan penularan dengan peternakan tertular dan penyebaran penyakit. Berikutnya prinsip biosecurity. Biosecurity mempunyai 3 prinsip, yaitu isolasi, pengendalian lalu lintas, dan sanitasi. Bagaimana ketiganya saya jelaskan sebagai berikut. Isolasi atau disebut dengan pemisahan itu merupakan tindakan untuk menciptakan lingkungan di mana unggas terlindungi dari pembawa penyakit atau karier seperti manusia, unggas tertular, udara, air, dan hewan-hewan lain. Kemudian pengendalian lalu lintas. Kegiatan ini meliputi pengendalian lalu lintas manusia, hewan, peralatan, dan kendaraan masuk dan keluar peternakan dan di dalam area peternakan, serta tidak mengizinkan orang dan kendaraan yang tidak berkepentingan memasuki daerah peternakan. Kenapa?
Ya, bisa saja kalau ada orang masuk ke area peternakan, orang tersebut suka atau hobi budidaya burung atau hewan ternak lain, otomatis suka ke pasar hewan. Nah, bisa saja kaki di situ ditempeli virus atau bakteri, lalu masuk, nyelonong ke peternakan, menularkan ke hewan ternak. Nah, itu akibatnya akan terinfeksi ternak yang ada. Kemudian kendaraan-kendaraan ternak yang mengangkut ternak dari luar, keluar masuk ternak, nah itu harus disemprot dulu dengan disinfektan. Jadi dicek yang masuk apa aja, bawaannya apa aja, dari mana aja, itu selalu dikendalikan. Berikutnya adalah sanitasi, yaitu tindakan yang dapat dilakukan, yaitu membersihkan dan desinfeksi secara teratur kandang, peralatan, dan kendaraan, serta menjaga kebersihan pekerja. Sehingga tindakan itu sangat penting dan sangat berperan dalam budidaya ternak. Berikutnya, pada umumnya biosecurity itu dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu biosecurity konseptual, biosecurity struktural, dan biosecurity operasional. Apa sih biosecurity konseptual itu? Ini merupakan dasar atau basis dari seluruh program pengendalian penyakit. Beberapa hal yang harus dikelola antara lain pemilihan lokasi peternakan, khususnya kandang, pengaturan dan umur ternak. Seperti apa? Contohnya, ketika kita mau membuka lahan peternakan, diupayakan jauh dari pemukiman. Kemudian kita harus menentukan jenis apa ternaknya. Apakah unggas petelur, atau unggas pedaging, atau unggas air, ataupun ternak yang lain ya, ruminansia, sapi, domba. Kemudian umurnya juga, apakah kita mau mendatangkan ternak di usia kecil, misalkan DOC, atau pada petelur itu sudah masuk umur pulet dan sebagainya. Biosecurity struktural, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan tata letak peternakan, pemisahan batas-batas unit peternakan, pengaturan saluran limbah peternakan, perangkat sanitasi, instalasi tempat penyimpanan pakan dan gudang, serta peralatan kandang. Jadi kalau sistem kompleks di peternakan itu terpisah, ada jarak pemisah antara unit peternakan satu dengan yang lain. Katakanlah ada beberapa jenis ternak di situ, ada ayam kampung, kemudian ada ayam pedaging. Tidak bisa dijadikan satu kandang atau kandang berdekatan, tidak bisa. Kemudian bagaimana saluran limbahnya? Pembuangannya harus benar. Kenapa? Karena bisa menyebabkan pencemaran tanah, pencemaran air bersih. Lalu perangkat sanitasi juga harus diperhitungkan. Lalu ada instalasi tempat penyimpanan pakan dan gudang. Nah, tidak bisa jadi satu pakan, gudang, kemudian kantor jadi satu, nggak bisa. Harus terpisah, ada batas-batas tiap tempatnya. Yang terakhir adalah biosecurity operasional, yaitu implementasi prosedur manajemen untuk pengendalian penyakit di perusahaan, terutama bagaimana mengatasi suatu infeksi penyakit menular. Nah, ini menyangkut program vaksinasi. Oke, pada pokok bahasan security kali ini kita cukup. Kita lanjut pada bagian kedua minggu depan. Saya akhiri sekian. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.